warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu saya lagi, Hari Prabowo dari LP3M Investa. Kali ini saya ingin sedikit mengulas mengenai SMI Effect atau Sri Mulyani Effect. Maksud saya, beberapa hari yang lalu terjadi satu pergantian ya atau reshuffle kabinet dari Pak Prabowo, dan salah satunya adalah Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan ini adalah satu menteri yang amat penting ya, khususnya buat para pelaku pasar, di mana pelaku pasar ini akan selalu melihat ya, karena bisnis di pasar keuangan, utamanya di pasar modal, ini adalah bisnis informasi. Jadi setiap kali ada informasi baru, maka informasi itu akan ditangkap dan dianalisis oleh para pelaku pasar. Nah, betapa pentingnya ketika Presiden gantikan Sri Mulyani yang selama ini sudah dikenal Menteri Keuangan yang handal dan kelas dunia karena beliau pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia. Dan di era 3 presiden ya, saya kira dari SBY, di Jokowi, dan sekarang di Pak Prabowo, dan barusan diganti. Saya tidak akan berbicara jauh mengenai penyebabnya ya, karena itu hak prerogatif Presiden. Tetapi mau tidak mau, pelaku pasar akan melihat ya siapa pengganti dari Sri Mulyani ini. Ya. Apa kepentingannya? Karena pelaku pasar ingin melihat berbagai kebijakan-kebijakan menteri yang baru ini. Ya, dari siapa dia, background-nya seperti apa, dan programnya seperti apa, dan juga tidak kalah pentingnya adalah perilaku. Ya, karena saat ini perilaku, ucapan pejabat itu sedang sensitif, ya. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu terjadi demo ya karena salah satunya diakibatkan oleh satu penampilan yang mungkin dinilai publik kurang elok ketika masyarakat sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Fakta, saya akan bicara dari fakta pasar saja ya. Jadi ketika ada berita Sri Mulyani itu digantikan, maka dalam 3 hari itu indeks harga saham gabungan runtuh. Ya. Dan kita tahu keruntuhan itu adalah keruntuhan yang dilakukan oleh pasar itu sendiri. Jadi pasar tidak bisa ditipu. Itu ada respon spontanitas di dalam menanggapi suatu peristiwa. Dan penggantian Menteri Keuangan dianggap peristiwa yang sangat penting. Artinya apa? Saya melihatnya bahwa pasar sebetulnya akan masih melihat sosok Sri Mulyani sebagai sosok yang berkualitas gitu ya. Nah, tentu seperti saya katakan, pergantian ini adalah hak prerogatif Presiden. Kita tidak bisa mengintervensi di sana. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah siapa penggantinya kan? Nah, muncullah nama Yudi Sadewa ya. Itu salah satu ekonom juga yang dikenal, dan setahu saya beliau juga orang pasar juga ya. Pernah di sekuritas juga ya, dan di berbagai bidang begitu ya. Dia tampil. Nah, hanya saja memang agak sedikit blunder ketika menyampaikan suatu perkenalan ya, sambutan perkenalan itu yang oleh sebagian pihak atau banyak pihak yang merespon negatif ya, sehingga itulah menjadi pasar semakin turun karena waduh, orang melihat penggantinya kok begini gitu ya. Nah, memang gaya orang itu sendiri-sendiri. Kalau Sri Mulyani, tata bicara seperti itu, jabatan menteri baru ini juga punya gaya sendiri yang kata dia sendiri adalah koboinya gitu ya. Itu adalah hal yang berbeda satu sama lain. Nah, selanjutnya menteri yang baru menyampaikan bahwa akan ada pertumbuhan ekonomi kita 7-8%. Wow, mungkin orang sebagian akan melihat sesuatu yang terlalu optimis gitu ya, melihatnya. Ya, tapi namanya cita-cita, namanya juga rencana gitu ya, itu boleh-boleh saja.
kita memang orang akan melihat ya, karena kan sekarang orang pinter-pinter lah ya, melihat apakah yang disampaikan ini rasional atau tidak, begitu. Sehingga ketika melihat angka 7% sampai 8% tuh agak kaget juga ya. Nah, kapan itu akan terjadi dan bagaimana caranya? Itu masih banyak yang menanggapi secara ragu-ragu begitu, kaget dan ragu-ragu. Tapi ya itu kan hak dari menteri yang baru. Jadi kita lihat saja, barangkali siapa tahu menteri yang baru punya terobosan-terobosan tertentu sehingga memang benar. Kalau itu benar ya alhamdulillah kita semua bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi 7 sampai 8% syukur lebih cepat, lebih baik. Ya, karena saat ini pelaku pasar menunggu action daripada menteri yang baru untuk bagaimana investor-investor terutama dan pelaku pasar pada umumnya itu akan melakukan kajian-kajian dan menentukan langkah-langkah. Ya. Apakah mereka akan menambah investasinya melalui pasar instrumen-instrumen keuangan, terutama di pasar modal, atau mungkin mereka akan sebaliknya, hengkang dulu dan mereka mencari tempat investasi yang lebih aman dan lebih menjanjikan. Itu kan dari kacamata investor biasa seperti itu. Jadi hari-hari ini saya kira kita semua akan melihat ya bagaimana action daripada Menteri Keuangan ini untuk menata ekonomi kita untuk menuju yang lebih baik. Jadi saya kira hari ini hari kedua ya ada terjadi rebound di IHSG di mana saham perbankan yang semula tertekan berat, di mana memang saham perbankan ini paling sensitif ya kalau ada sesuatu informasi karena mereka adalah pusat sirkulasi keuangan, sehingga itu akan menjadi satu tolok ukur antara lain di dalam melihat bagaimana indeks harga saham gabungan kita. Dan hari ini BRI, BNI, Mandiri, BCA nampaknya sudah mulai rebound yang antara 3 sampai 4% ya saya lihat sampai siang ini dan semoga ini menjadi langkah baik dan investor akan lebih nyaman ya dengan satu investasi karena pasar modal apapun menjadi satu harapan untuk penghimpunan dana untuk berkontribusi terhadap ekonomi kita dan juga sebagai alternatif investasi bagi para investor. Jadi mari kita tunggu langkah-langkah dari menteri yang baru untuk action dan kami sarankan juga kita menunggu dengan penuh satu pemikiran yang jernih gitu ya. Jadi ini terlepas dari setuju dan tidak setuju, kita tidak dalam konteks orangnya, tetapi kita lihat actionnya. Kalau actionnya bagus, awal-awal ini yang menunjukkan sesuatu langkah-langkah yang konkret dan memang secara logik itu memang bisa diterima dan itu bagus, saya kira support akan datang dari para pelaku pasar. Tetapi sebaliknya, jika langkah-langkah itu langkah-langkah yang dianggap sangat berisiko ya dan rawan, ya saya kira ada kemungkinan investor akan wait menunggu situasi yang lebih baik. Demikian saya kira ulasan saya siang ini menyikapi tentang SMI efek. Semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.